Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, thumma ila hadrati ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada was salihin wal ulama ila amilin, thumma arwahil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha bariha wa baqiya, khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jaddatina wa masyayikhana wa masyaikha masyayikhina, wa nahusul khusus ila hadrati ruhi Syekh Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani wa Syekh Abdul Karim wa Syekh Ahmad Marzuki wa Syekh Makhrus Ali wa Syekh Ahmad Idris Marzuki wa Syekh Imam Yahya Makhrus wa Syekh Abdul Aziz Mansur wa Syekh Maftuh Bastul Bir wa Syekh Masum Jauhari wa Syekh Masruhin wa Syekh Abdul Hafiz Satari wa Syekh Farhan wa Syekh Ma'sum wa Syekh Kusrin, thumma ila hadrati ruhi ummi Hajjah Sakuna binti Ahmadi wa abi Haji Muslim Karsana wa ukhti Siti Juwairiyah wa Siti Aisyah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babul haidi, ay hadza babul haidi utawi iki iku bab nerangaken tentang haid. An Aisyah radhiyallahu anha, sang Aisyah radhiyallahu anha, anna Fatimah binta Abi Hubais, sesungguhnya Fatimah kang dadi anak wadone Abu Hubais, kanat iku ana sapa Fatimah iku tustahadu, iku lara istihadah sapa Fatimah binti Abi Hubais. Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala mengenuli ngendika laha kepada Fatimah binti Abi Hubais sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna damal haidi setuhune darah haid iku damun, iku darah, iku getih aswadu kang ireng, yu'rafu kang den weruhi apa dam. Fa idza kana mengkonalikene tinemu apa dalik mengkono-mengkono dam yang berwarna hitam itu, fa amsiki mongko becik ngeker sira, ngeker saking apa anis sholati, saking melaksanakan salat. Fa idza kana mengkonalikane ono, mengkonalikane tinemu apa al-haru, darah yang lain, fatawaddai mongko becik wudu sira wa sholli lan salata sira. Hadis ini menjelaskan bahwa seorang wanita yang sedang haid, yang tanda haid itu adalah darahnya berwarna hitam atau merah kehitam-hitaman, sebagaimana yang diketahui oleh kebanyakan wanita. Kalau datang darah seperti itu, maka fa'amsiki anis sholat, jadi untuk tidak melaksanakan sholat. Akan tetapi kalau yang ternyata yang keluar itu darah yang lain, yang biasanya juga waktunya tidak biasa untuk mengeluarkan darah haid, maka itu namanya darah istihadah. Dan ketika seorang wanita sedang istihadah, maka wajib baginya tetap sholat. Dan ketika mau sholat dia melakukan wuduan itu. Nanti ada hadis-hadis yang lain yang diperdebatkan oleh ulama terkait dengan apakah seorang wanita yang sedang istihadah itu ketika mau sholat itu di samping kewajiban wudu, apakah juga kewajiban mandi. Nanti kita diskusikan berikutnya. Rawa ceritakan hadis Abu Dawud wan Nasa'i wal Imam Nasa'i wa sahaha lan yuhakan hadis Ibnu Hibban wal Hakim Imam Hakim, tetapi wastangkara lan menganggap hadis mungkar ing hadis sapa Abu Hatim Ar-Razi. Jadi kalau menurut Abu Hatim Ar-Razi hadis ini hadis mungkar, tetapi kalau menurut Ibnu Hibban sama Al-Hakim hadis ini adalah hadis sahih. Itu. Wa fi hadis Asma binti Umais, lan ing dalam hadis Asma binti Umais ingda Abi Dawud, yang menurut Abu Dawud, ini hadis ini diriwayatkan dari perawi pertamanya itu adalah Asma binti Umais. Nah, itu
Masih ingat siapa Asma binti Umais? Asma binti Umais itu adalah istrinya Ja'far bin Abi Thalib, yang ketika Ja'far bin Abi Thalib itu terbunuh dalam satu pertempuran yang namanya perang Mu'tah, yang satu pertempuran yang sedemikian dahsyat kan itu. Karena waktu itu Rasulullah Muhammad SAW sampai mengirimkan 3 panglima perang yang dipersiapkan untuk memimpin perang Mu'tah. Seakan-akan Rasulullah itu sudah mendapatkan satu pengetahuan bahwa perang Mu'tah itu ada panglima perang yang gugur kan itu. Siapa dia panglima perangnya itu? Zaid bin Thabit, Abdullah bin Ruwahah, dan Ja'far bin Abi Thalib. Dan ketika Ja'far bin Abi Thalib itu memimpin perang Mu'tah itu pertama tentu yang namanya panji, panglima perang itu harus membawa bendera. Dan ketika bendera itu dibawa, itu tangannya itu dibabat oleh musuh, dan akhirnya dipegang dengan tangan kiri. Begitu dipegang dengan tangan kirinya Ja'far bin Abi Thalib juga dipenggal oleh musuh sehingga dirangkul pakai sisa baunya itu kan itu. Dan ditulis dalam kitab-kitab bahwa akhirnya Ja'far bin Abi Thalib itu terbunuh, luka yang ada di tubuhnya itu dikatakan lebih dari 90 kan itu. Dan seluruh luka itu tidak ada luka di punggung, seluruhnya luka di depan, di dada. Itu menunjukkan bahwa Ja'far bin Abi Thalib tidak melarikan diri. Dalam keadaan kaya apapun tetap jadi maju memimpin perang itu kan. Jadi 3 panglima perangnya itu seluruhnya terbunuh, dan akhirnya umat Islam mengalami kebingungan. Jadi pasukan yang mengikuti pertempuran dari umat Islam itu bingung siapa yang akhirnya menggantikan. Akhirnya diputuskan bahwa yang menggantikan itu adalah siapa? Khalid bin Walid. Dan akhirnya pertempuran itu dimenangkan oleh bala tentara Islam kan itu. Wah, itu. Jadi ketika Ja'far bin Abi Thalib itu terbunuh, Rasulullah Muhammad SAW itu rawuh di rumahnya Ja'far. Ja'far itu kan keponakannya Rasulullah, karena saudaranya Ali bin Abi Thalib kan itu. Jadi akhirnya datanglah ke rumahnya Asma bin Umais itu, dan waktu itu Asma bin Umais itu sedang selesai mengadoni roti untuk digunakan buat roti. Dan setelah itu akhirnya memandikan anaknya. Begitu Rasulullah itu datang dengan wajah yang tidak berseri-seri seperti biasanya, akhirnya Asma bin Umais itu bertanya kepada Rasulullah, apakah sesuatu terjadi pada suamiku? Dan akhirnya betul dikatakan bahwa Ja'far bin Abi Thalib syahid dalam satu pertempuran itu. Dan akhirnya Asma itu menjerit, dan akhirnya Rasulullah itu memerintahkan, isna'u li ali Ja'far ta'aman faqad atau ma yushwiluhum, buatkan keluarga Ja'far makanan karena keluarga Ja'far sedang kesusahan. Nah, dengan adanya hadis ini, maka sebagian umat Islam itu berpendapat bahwa ketika ada kematian, yang semestinya membuatkan makanan itu bukan keluarga yang sedang kesusahan, tetapi tetangganya, saudaranya kan itu. Makanya kalau kita perhatikan satu tradisi dari orang Jawa ya, saya nggak tahu kalau di luar Jawa karena saya belum pernah memperhatikan itu di luar Jawa. Kalau orang Jawa itu kan kalau ada kematian biasanya ibu-ibu itu membawa apa itu kalau takziah? Ada yang membawa beras, ada yang membawa mie, ada yang membawa telur kan itu. Mungkin ada juga yang membawa gula kan itu. Ada juga yang membawa uang kan itu. Sayang biasanya ketika membawa beras itu hanya sekilo kan itu ya, sekilo atau mungkin 2 kilo kan itu. Jadi nilainya kalau 2 kilo berapa sih nilainya? Ya sekitar 21.000 kan, 20.000 lah itu. Sementara kalau ada kundangan waliman, ada manten itu kalau ngasih buah berapa? Biasanya lebih banyak mana? Yang dibawa pas takziah sama yang dibawa ketika kundangan? Lebih banyak kundangan. Padahal tidak ada hadisnya itu. Nggak ada hadisnya kita diperintahkan untuk apa? Membawa amplop plus di dalamnya uang ketika ada kundangan itu. Tetapi ketika ada kematian, Rasulullah minta kepada orang-orang untuk membuatkan makanan kan itu. Seperti itu, membuatkan makanan.
Itulah yang digunakan oleh sebagian umat Islam, bahwa makanannya orang yang sedang takziah itu ada yang mengatakan, bahkan ada yang mengatakan sampai haram kan itu ya, sampai haram. Tetapi kalau kita perhatikan bahwa ulama-ulama lain tidak berpendapat seperti itu. Hatta orang yang pernah jadi mufti di Arab Saudi, kalau tidak salah Syekh Ibnu Utsaimin, itu mengatakan boleh. Jadi orang yang sedang kesusahan itu boleh untuk memasak dalam rangka untuk menghormati tamu, itu boleh, itu boleh ya. Makanya kalau di Indonesia, mayoritas umat Islam di Indonesia yang rata-rata memang sebagai pengikut Nahdliyin ya mengatakan itu boleh kan, itu ya, mengatakan boleh. Yang jelas haram semestinya itu manakala sesuatu yang disuguhkan itu adalah hartanya anak yatim. Wah, itu bagaimana kalau anak dari yang meninggal itu yang mencukupi seluruhnya dan itu sudah berpenghasilan? Yo, tidak ada perbedaan pendapat kalau gitu. Jelas boleh. Yang tidak boleh itu manakala apa? Menggunakan harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal itu, dan salah satu anaknya masih dalam keadaan belum balik. Ya, itu yang ada perdebatan itu kan. Oke, kita teruskan. Wa tajlis lan lungguh sira fi markanin ing dalam satu maron, ing dalam satu wadah air. Fa idza ra'at mukanalika ningali sapa mar'ah sufratan getih kekuning-kuningan fauqal ma'i kang tetep ing dalam dukure banyu, fal taghtasil mongko pece siramo, mongko pece atu sira wadon lidzuhri untuk melaksanakan sholat duhur wal asr dan sholat asar, ghuslan dengan mandi wahidatan yang satu, wa taqtasilu lan adus sira wadon lil maghribi untuk melaksanakan sholat maghrib wal isya'i lan sholat isya, ghuslan kelawan adus wahidan kang siji, wa taqtasilu lan adus sira wadon lil fajri untuk sholat fajar atau sholat subuh, ghuslan dengan mandi wahidan kang siji, wa tawaddau lan wudu, wa tatawaddau lan wudu sira wadon fima ing dalam waktu baina dalika kang ana ing antarane mandi iku. Hadis ini itu diperdebatkan oleh ulama. Apakah memang orang yang sedang istighadah itu wajib mandi sebelum sholat? Di sini itu kan agar mandinya tidak berat, itu antara zuhur sama asar didekatkan, jadi mengakhirkan zuhur dan mensegerakan asar. Jadi nanti mandi dulu, setelah mandi wudu, dan setelah itu sholat zuhur. Begitu habis sholat zuhur masuk waktu sholat asar, langsung masuk sholat asar. Itu diperdebatkan oleh ulama. Mengakhirkan maghrib, mensegerakan isya, yang harus mandi itu kan itu. Nah, jumhur ulama berpendapat bahwa mandinya itu bukan wajib, tetapi hukumnya adalah sunnah. Yang wajib apa? Ya wudu di setiap mau sholat. Dan seorang yang sedang istighadah itu tidak boleh wudunya sebelum waktunya masuk sholat. Misalkan ada seorang istighadah itu mau sholat duhur. Duhur itu sekarang jam berapa masuknya? Ya sekitar jam 11 sekian lah, mendekati jam 12 lah. Itu kalau wanitanya yang kena istighadah itu akhirnya wudunya jam 11 untuk digunakan sholat duhur, tidak sah itu, tidak sah. Karena ketika dia berwudu belum masuk waktu sholat duhur. Nah, jadi masuk dulu waktu sholat duhur, bersihkan badannya dari darah istighadah itu, terus langsung ditutup ya, kalau sekarang dalam konteksnya pakai softtek lah itu, terus akhirnya berwudu dan melaksanakan sholat. Ngerti? Jadi itu gimana cara tandanya itu? Ini kalau saran dari Asma bin Umais itu adalah wanita itu disuruh untuk duduk di tempatnya air kan itu. Nanti yang darah yang menetes itu warnanya apa kan itu? Kalau warnanya kekuning-kuningan, oh berarti bukan darah haid, itu darah istighadah. Tetapi kalau warnanya merah kehitam-hitaman, oh itu berarti darah haid kan itu. Kalau sudah kekuning-kuningan, oh berarti itu dia sudah tidak lagi mengeluarkan darah haid tetapi darah istighadah kan itu, seperti itu. Wa an Hamnah, la say Hamnah binti Jahsh
radhiyallahu anha qala ketika sapa Hamnah kuntu ana ingsun iku ustahadu iku kena istihadu sapa ingsun haidatan kelawan keluarnya darah kathiratan kang akeh syadidatan kang nemen fa ataitu mongko nuli sowan sapa ingsun annabiyya sallallahu alaihi wasallam ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam astaftihi nyuwun fatwa ingsun ing Kanjeng Nabi faqala mongko nuli ngendika sapa Kanjeng Nabi innama hiya setune utawi haidatan kathiratan syadidatan jadi darah yang keluar yang sangat banyak itu iku minasyaitani saking setan. Terus fatahayyadi mongko becik ngitung khat sira wadon sitata ayyamin ing 6 dina au sab'ata ayyamin utawa 6 dina thumma ghatasili mongko nuli adusa sira. Jadi ketika seorang wanita itu keluar darah sedemikian banyaknya tidak berhenti-berhenti, itu mana yang haid mana yang istihadah, itu Rasulullah membuat batasan. Ya sampai hitung aja sekitar 6 atau 7 seperti biasanya sampai haid berapa lama kan itu. Nanti di luar itu berarti itu adalah darah istihadah. Jadi ketika sudah sampai 6 hari atau 7 hari kata Rasulullah tsumma tasili mongkonu atusosira tsumma stangqati mongkonu bersino sira fasolli mongkonu li salatu sira arba'atan ing 24 lan 20 au salatan utawa 23 lan 20 wasumi lan poso sira wasoli lan salat sira. Jadi ketika sudah berjalan 6 atau 7 hari mandi dan saudara harus melaksanakan sholat sebanyak berapa lama dalam bulan itu sekitar 24 atau 23 hari. Nah, ngoten. Setelah itu gimana? Ya puasa dan sholatnya. Fa inna dzalika mengkotai mengkono 23 24 hari itu untuk salat itu iku yujzi uka iku nyukupi ka ing sira wa kadzalika lan kaya mengkono perintah niki. Jadi suruh gitu 6 7 hari setelah itu disuruh untuk puasa dan salat. Fa'ali mongko becik lakonono sira kulla syahrin ing saben-saben wulan kama tahidu kama seperti masa seperti pekerjaan tahidu kang haid sapa nisa wanita fa in qawiti mongko yen to kuat sira wadon ala antu akhiri yen to ngakhiraken sapa wadon adhura ing salat zuhur wa tu'ajjila lan mempercepat ngegi atau mempercepat sapa wadon al asar salat asar. Tsumma tagtasili mongko nuli atus sira wadon hina tadhurina nalikan suci sira wa tusalli lan salat sira wadon adzuhra ing salat zuhur wal asr lan salat asar jami'an kale sekabehane. Artinya berurutan ngoten kan itu. Berurutan. Tsumma tuakhirina mongko nuli ngakhiraken sira wadon al maghrib ing salat maghrib wa tuajjilina lan mempercepat sapa wadon sirawatun kabeh al isya ing isya tsumma taghtasilina mongko nuli atus sirawatun kabeh wa tajma'ina ngumpulaken sirawatun kabeh baina sholataini ing antarane salat loro napa antarane isya kali maghrib. Demikian juga tadi antara zuhur sama asar. Faf'ali mongko nglakonono sira wa taghtasilina lan atus sira ma'al subhi serta salat subuh wa tusallina lan salat sira kabeh. Qala ngendika sapa rawi, jadi orang yang meriwayatkan hadis niki sinten sih perawinya itu? Perawinya adalah Hamnah binti Jahsh. Itu perawinya itu wa utawi hadis iku ajabul amraini iku luwe gawe luwe gumun-gumunane dua perkara ilayak tuwe ingsun. Rawan cerita hadis sapa al khamsatu imam khamsah illa Nasai kejaba imam Nasai wa sahaha lan yuhakan hadis sapa Tirmidzi imam Tirmidzi wa hasana lan menganggap hasan hadis sapa al Bukhari imam Bukhari. Nah, ngoten. Jadi ini sejalan dengan yang tadi, dengan hadis yang diriwayatkan oleh sinten wau yang diharuskan untuk mandi yang diriwayatkan oleh Asma binti Umais tadi kan itu juga begitu. Jadi zuhur asar
mandi dulu, wudu, sholat duhur, masuk waktunya sholat asar, wudu dulu, sholat asar. Nanti gitu, maghrib isya juga gitu, mengakhirkan dulu maghrib dan mensegerakan isya. Tetapi tadi wudunya itu harus setiap kali sholat, dan wudunya itu harus sudah masuk waktunya sholat. Ngoten nggih. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, anna Umma Habibah tasdune Ummi Habibah binta Jahsh iku syakat, iku wadul sapa Ummi Habibah binta Jahsh ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adama ing getih faqala, mangko ngendika sapa jeneng Nabi, umkuti ngekrosira qadra ma kanat, qadra ing dalem kira-kirane waktu kana kang ana apa wak iku tahbisuki ngeker makanat tahbisuki apa haidatu ka khatira, tahbisuki kang ngeker ing sira apa haidatu ka khatira, sumaktasili mongko nuli adusa. Fakanat ana sapa Ummi Habibah iku tasilu iku adus sapa Ummi Habibah likulli sholatin maring saben-saben salat. Rawan nyeritan hadis sapa Muslim, Imam Muslim, wa fi riwayatin lan itu satu riwayat Bukhari tidak taghtasilu likulli salat, tapi wa tawaddoi lan wudu sira likulli salatin maring saben-saben salat. Jadi yang diperintahkan bukan untuk mandi di setiap kali salat, tetapi untuk yang dilakukan oleh Imam Bukhari yaitu disuruh untuk wudu di setiap kali salat. Wa hiya wa hadis likulli Abi Dawud bareng Abu Dawud wa ghairu salin Abu Dawud min wajhi akhar, saking wajah yang lain dari satu jalan yang lain. Kita teruskan, wa an Ummi Atiyah, saya Ummi Atiyah radhiyallahu anha qalat, ketika sebab Ummi Atiyah kunna ana kita iku la na'uddu, ora bisa ngitung-ngitung kita al qudrata ing banyu kang butek, wa sufrata lan banyu kang kuning. Jadi warnanya itu kehitam-hitaman atau yang kekuning-kuningan ba'da tuhri ing dalam sause suci syai'an suci wiji. Rawan ceritain hadis sapa Al-Bukhari, Imam Bukhari wa Abu Dawud wa lafdu ta lafat iku lahu tetep kedue Abu Dawud. Ngaten. Wan Anas radhiyallahu anhu, sing Anas radhiyallahu anhu, annal yahuda stune wong Yahudi iku kanu ana sapa wong Yahudi iku idza hadat nalikane haid sapa almar'atu wanita fihi min dalam Yahudi lam yuakiluha moko orang ngawori mangan sapa wong Yahudi ha ing mar'ah. Jadi orang Yahudi itu kalau istrinya sedang haid itu tidak diajak makan. Bahkan diceritakan bahwa wanita-wanita Yahudi itu ketika haid itu ditempatkan di satu kamar di belakang rumahnya, disendirikan. Nah, niku orang Yahudi. Ini berbeda dengan orang Nasrani. Orang Nasrani sebaliknya. Sebaliknya artinya apa? Bahwa orang Nasrani itu ketika istrinya sedang haid pun itu tetap digauli, jadi terjadi hubungan suami istri kan itu. Nah, niku sebaliknya. Nah, Islam tengah-tengah terkait dengan itu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lan ketika sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isna'u kulla syai'in illa nikaha. Isna'u padha nggawe sira kabeh kulla syai'in sampe jenis suci dari istrinya illa nikaha, kecuali nikah. Jadi seorang suami itu masih tetap boleh bersenang-senang sama istrinya sampai ketika ketika istrinya itu sedang haid kan itu. Memang menjadi perbedaan gitu. Jadi tempat senang-senangnya itu di mana? Ada yang mengatakan bahwa di luar antara pusar sama lutut. Tetapi kalau menggunakan ini enggak. Seluruhnya boleh kecuali satu. Terjadi jima, itu yang tidak boleh. Seluruh yang lain itu boleh. Rawan tentang hadis sapa Muslimun, Imam Muslim. Nah ini yang hadis berikutnya ini yang oleh sebagian ulama difahami bahwa yang diperkenankan itu bersenang-senang dengan istrinya di luar antara pusar sampai lutut ini, menggunakan dalil ini. An Aisyah, sing Aisyah radhiyallahu anha qalat sapa Aisyah, kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku ya'muru perintah sapa Rasulullah ni ingsun fa'at taziru yen to sarungan ingsun fatubashiruni mongko nuli tetemunan kulit, terjadi satu mubasyarah, jadi bersentuhan kulit sapa Nabi ni ingsun wa ana ta ingsun iku itu dalam keadaan haid kan itulah. Memakai sarung itu adatnya adalah
antara pusar sampai lutut kan itu. Jadi ada yang mengatakan itu tidak boleh, tetapi yang kebanyakan ulama berpendapat yang tidak boleh hanyalah jima, yang tidak boleh ilal. Jadi ilal nikah itu artinya kecuali jima. Terus bagaimana dengan orang yang istihadah? Orang yang istihadah itu mayoritas ulama berpendapat diperkenankan terjadi hubungan suami istri. Itu. Ada lagi yang perlu diperhatikan oleh orang yang istihadah itu senantiasa menjaga kebersihan. Walaupun mandi itu tidak wajib, tetapi wajib hukumnya seorang yang haid itu membersihkan darahnya ketika mau sholat. Dibersihkan dulu, terus berwudu, terus sholat kan. Makanya saudara harus berusaha bagaimana tidak istihadah kan itu ya, tidak istihadah dengan hidup sehat, makanannya sehat, pikirannya sehat kan itu. Wanita itu tidak boleh mikir teman-teman kan itu. Nanti kalau mikir teman-teman nanti sirkulasi headnya ya itu nanti tidak normal kan itu kan. Jadi take it easy ya itu. Take it easy, santai lah, atau sekarang santui kan itu ya. Santai aja. Jadi santai saja kan itu ya. Sing mikir teman biar suaminya kan, yang laki-laki biar mikir teman-teman kan itu. Jadi laki-laki itu harus kuat ya. Jadi kuat untuk berpikir yang berat-berat. Nah, laki-lakinya cengeng itu cewek itu kan itu. Jadi laki-laki itu harus tangguh kan itu ya. Wa an ibni Abbas ibnu Abbas radhiyallahu anhu ar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil ladzi nerangkan dalem wong lanang yakti kang jima sapa lanang imraatahu bojo wadone si rajul wa ya halu tawi imra'a iku haidun dalam keadaan haid. Bagaimana kalau ada seorang laki-laki yang ternyata dia tetap jima istrinya padahal istrinya itu dalam keadaan haid? Qala itu sapa jeung Nabi yatasaddaqu gawe sedekah sapa ladi bitinar kalau sak dinar au binisfi dinar atau kelawan separone di dinar. Rawa cerita hadis sapa al-khamsatu Imam Khamsah wa sahaha lan yuhakim hadis sapa al-Hakim Imam Hakim wa Ibnu Qattan Imam Ibnu Qattan wa rajjaha lan ngunjukaken lan ngunggulaken sapa ghairuhuma saliyane al-Hakim sama Ibnu Qattan waqfahu ing mauqufnya hadis ini. Jadi hadis ini itu menurut ulama-ulama yang lain bukan hadis marfu, bukan dari Rasulullah, tetapi dari Ibnu Abbas. Maka dikatakan di sini ada hadis mauquf. Wa Nabi Sa'id Al-Khudri, sang Abu Sa'id Al-Khudri ya, radhiyallahu anhu qala ke Abu Sa'id qala ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaisa idza hadatil mar'atu lam tusalli wa lam tasum. Alaisa ana ta ora iku idza hadat nalikane had sapa al mar'atu mar'a iku lam tusalli ora salat sapa mar'a wa lam tasum lan ora puasa mar'a. Muttafaqun alaih fi haditsin tawilin dalam hadis yang panjang. Jadi wanita itu ketika haid itu apakah tidak wajib salat dan puasa? Ya tentu jawabannya iya, ngaten. Nah, hadis yang sebelumnya tadi, jadi itu masih diperdebatkan oleh ulama apakah memang betul kalau seorang laki-laki, seorang suami itu menggauli istrinya dalam keadaan haid itu memang betul-betul diwajibkan untuk sedekah kan itu. Ini masih menjadi perdebatan ulama. Kebanyakan ulama berpendapat tidak wajib kan itu, ya, tidak wajib. Tetapi saya meyakini karena itu adalah larangan yang dilarang oleh Rasulullah Muhammad SAW, saya yakin pasti ada bahayanya. Jadi ada bahayanya ketika seorang istri itu sedang haid dan digauli kan itu. Saya yakin ada bahayanya. Itu perlu diteliti kan itu. Makanya perlu orang itu mengambil program studi biologi kan itu. Jadi yang mendatangkan pahala tidak hanya mengambil program studi ilmu Al-Quran dan tafsir, ilmu hadis kan itu. Apalagi fikih, pendidikan agama Islam, manapun yang lain sepanjang bisa mendatangkan khasyah, takut kepada Allah, mendatangkan mahabbah kepada Allah sama Rasulnya, itu sangat baik kan itu, sangat baik. Oke. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, sayang Aisyah radhiyallahu anha qalat sab'a Aisyah lamma jina nalikane teko kita Sarifa ing satu tanah Sarifa. Jadi waktu itu ketika Rasulullah dan para sahabatnya termasuk Aisyah itu melaksanakan ibadah haji. Ini diceritakan haji wada waktu itu di tengah jalan ternyata Aisyah itu haid
Hittu mongko khat sapa ingsun faqala mongko ngendika sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam jeung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam if'ali agawe sira melaksanakan sira Aisyah ma ing barang yaf'alu kang berbuat kang melakukan sapa al-hajj orang yang haji. Ketika Aisyah itu ternyata haid, Rasul mengatakan tenang, lakukan apa yang orang-orang haji itu lakukan. Ghaira alla tatufi saliyane yen ora tawaf sira bil baiti ana ing Baitullah hatta tadhuri sehingga suci sira. Yang tidak diperkenankan hanya satu, apa itu? Tawaf kan itu. Tawaf tetap tidak diperkenankan. Kenapa tawaf tidak diperkenankan? Karena tawaf itu posisinya seperti sholat. Yang dalam hal harus suci kan itu, dalam hal harus suci. Orang tawaf harus suci. Tidak boleh orang tawaf tidak suci kan itu. Sementara kalau orang haid itu tidak suci dari hadat kan itu. Makanya ketika nanti saudara itu tawaf, apalagi tawaf ifadah, itu tidak bisa kita mengamalkan tata cara batalnya sholat menurut Imam Syafi'i. Sulit. Karena Imam Syafi'i itu kan persentuhan kulit laki-laki perempuan yang bukan mahramnya itu kan membatalkan wudu. Nah, itu kalau saudara menggunakan itu, wah itu nanti tawaf sebentar senggolan keluar wudu, tawaf sebentar terus akhirnya nggak jadi kan itu, nggak jadi. Maka kita bisa mengamalkan madhab lain ketika kita melaksanakan tawaf itu kan. Di mana persentuhan laki perempuan itu tidak membatalkan wudu. Pendapat siapa? Imam Abu Hanifah kan itu. Imam Abu Hanifah. Nah, kalau batalnya wudu menggunakan Imam Abu Hanifah, sebaiknya syarat dan rukun wudu juga menggunakan madhab Abu Hanifah. Jangan hanya batalnya saja kan itu. Jadi kalau kita ingin pindah madhab itu harus satu qadiyah, satu konteks. Kalau batalnya menggunakan satu madhab, ya syarat dan rukunnya juga harus menggunakan madhab itu cara yang bijak, okay? Cara yang bijak. Jadi yang dilarang oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada apa? Alla tatufi bil bait hatta tadhuri. Muttafaqun alaih. Fi haditsin tawilin, dalam satu hadis yang panjang, wa anna Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, anna Rasulullah Muadz bin Jabal iku salah takon sama Muadz bin Jabal an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma yahillu rajulin fi min imraatihi wa ya haidun ma ing barang ing apa yahilu kan halal lirajuli kedhe seorang suami minim imraati saking istrinya si rajul wa ya halil utawi ya imra itu haidun dalam keadaan haid. Faqala mangko nuli ngendika sapa jeung Nabi ma fauqal izari ma yaiku anggota fauqal izari kang ana ing sak dhuwure sarung sampai sini atasnya yang boleh. Jadi kalau menggunakan ini berarti tidak boleh kalau tidak itu. Tapi tadi ada yang lebih, kebanyakan ulama lebih berpendapat illa nikahan itu yang tidak boleh hanya jima ngoten kan. Makanya nanti ketika saudara sudah bersuami, saudara dalam keadaan haid, ya saudara masih tetap harus bisa menyenangkan suaminya kan itu ya, suaminya. Karena memang suami itu agar terjadi ketenangan batin itu ya, ketenangan itu harus mengeluarkan sperma itu sekitar 3 hari sekali kan itu. Kalau lama tidak, nanti pusing, nggak bisa mikir. Itulah sebabnya kenapa ketika dulu kita ngaji kitab Uqudul Hijab itu. Jadi ketika ada seorang suami yang mengajak istrinya untuk berhubungan suami istri dan tidak mau, itu dilaknat oleh siapa? Dilaknat oleh malaikat sampai subuh kan itu kan, sampai subuh. Tuh, memang secara psikologis seperti itu kan itu. Nggih, ngoten. Rawan cerita hadis sapa Abu Daud wa dha'afa lan mendhaifkan sapa Abu Daud ing hadis. Wa Ummi Salamah sang Ummi Salamah radhiyallahu anha qala gitu sapa Ummi Salamah kanat ana sapa anufasau pira-pira wadon kang nifas iku taqudu padha ninggal salat. Artinya di sini hanya duduk, itu artinya tinggal salat. Fi adin Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba'da nifasiya
ing dalam sause nifase si mar'a arba'ina ing 48 yauman tinane. Rawa jeritan hadis sapa al khamsah imam khamsah ila nasir coba imam sa'i wal lafdu utai lafati kuli abi daud tu Abu Dawud fi lafdin lan iku ing dalam lafat li Abu Dawud walam ya'murha lan ora perintah ing mar'a sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam biqada'i sholatin nifasi kelawan mengqada'i salate orang yang nifas. Jadi ini menandakan bahwa rata-rata wanita itu nifas selama berapa? 40 hari. Paling sedikit lahdotan, tetes, keterutan. Paling banyak 60 hari. Jadi kalau sudah lebih dari 60 hari berarti bukan darah nifas lagi, tetapi itu istihadah. Ngoten. Wa sahaha lan yuhakan ngatu sapa al-hakimu Imam Hakim. Sementara mekaten, moga kita tutup bersama pengajian kita pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.